warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast yang membahas tentang kesehatan mental bersama kami dari Unit Pelaksana Teknis Pembinaan Keagamaan dan Pengembangan Kepribadian Universitas Brawijaya. Salam untuk semua sobat keren yang ada dimanapun Anda berada. Saya Rosana Sari akan memandu podcast ini selama 30-45 menit ke depan. Sobat keren, pernah nggak sih belakangan ini merasa bahwa dunia ini berjalan sangat cepat? Tugasan pekerjaan begitu menumpuk, kemudian urusan administrasi atau riset yang dikejar deadline, dan ditambah lagi kalau kita melihat berita yang ada sekarang di media sosial, sepertinya perasaan ini jadi makin cemas gitu ya. Nah, di tengah semua keriuhan dan tekanan ini, kita mungkin bertanya-tanya, bisakah kita tetap waras gitu ya dan tetap menikmati hidup? Nah, di episode kali ini yang berjudul tentang menemukan tenang, tips untuk tetap waras dan menikmati hidup di tengah tekanan dunia saat ini, saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa yang akan membantu kita melihat sudut pandang baru tentang ketenangan jiwa. Mari kita kenalan dulu dengan Ibu Dr. Ika Widyarini MLHR. Psinya ini apa nih? Psikolog. Jadi memang sudah tersertifikasi psikolog. Agak ya. Nggak yakin. Psikolog itu soalnya bukan nggak selesai. Selalu ada yang harus dipelajari, psychologist in training, tapi kan nggak ada tuh psikolog aja kayak gitu. Oke, psikolog. Baik, apa kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah. Agak mules. Ini agak perjuangan loh mengundang Bu Ika ke sini. Ini kan selalu miss gitu jadwalnya. Kebanyakan jalan-jalan. Oh, oke. Alhamdulillah masih bisa jalan-jalan. Alhamdulillah. Iya, betul. Oke, jadi begini teman-teman sobat keren ya. Kan selama ini kan pernah nggak sih ngerasa bahwa kita lelah gitu ya. Jadi kayaknya hari ini Senin, tiba-tiba sudah Jumat lagi gitu kan. Kayaknya baru kemarin Senin, lalu tidur tanggal merah, terus ternyata besok sudah Jumat, lalu kembali Senin lagi, Jumat lagi, seolah tidak ada berhentinya dan seperti dikejar-kejar gitu ya, seperti itu. Nah, itu realitas yang kita hadapi sekarang ya gitu. Sehingga kadang-kadang kita berpikir bahwa bisa nggak sih kita menghadapi situasi seperti ini? Bisa nggak sih kemudian kita bisa menyisakan sedikit waktu untuk kita untuk menenangkan diri seperti itu? Nah, memang saya sengaja mengundang Dr. Ika, Bu Ika hari ini karena beliau ini kalau dalam pandangan saya itu adalah orang yang benar-benar bisa memahami bagaimana cara menikmati hidup seperti itu. Karena dalam usia yang maaf nih menyinggung usia, sudah tidak lagi muda tapi masih berjiwa muda seperti itu kan. Masih berjiwa muda. Nah, jadi saya melihat bahwa Bu Ika ini memang bisa benar-benar menikmati hidup seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa realitas yang kita hadapi sekarang itu misalkan seperti fear of missing out gitu kan. Itu kan membuat orang jadi seperti berlomba-lomba. Kalau sekarang misalkan apa nih? Padel. Namanya masih padel apa? Padel atau padel? Padel. Jadi itu juga salah satu hal yang membuat kita jadi yaitu fear of missing out itu tadi ya, merasa bahwa seolah kalau nggak ikut kita jadi kudet lah atau jadi ini nggak tenang lah, ada insecurity gitu. Kemudian tekanan dari media sosial dan mungkin yang belum lagi kalau kita bicara soal lingkungan yang toksik, yang kurang positif, kurang mendukung. Lalu mungkin kalau untuk dosen, tuntutan performa gitu kan, dengan jumlah mahasiswa yang begitu banyak, kemudian dituntut performa akademik yang bagus, kemudian realitas lapangan kerjanya juga sekarang masih mulai ngoreksi ini ya. Apalagi Bu Ika kesibukannya kan bukan hanya koreksi ya. Ada beberapa lagi LPDP kalau nggak salah ya. Banyak gitu kan. Padahal tidak menjabat ya. Dosen jelata. Dosen jelata. Jadi bahkan yang tidak menjabat pun banyak sekali kegiatan. Bahkan yang baru 2 minggu yang lalu tuh ini kegiatan nih 24 jam ini kayaknya kurang kalau buat dosen ini ya. Tapi sudah boleh diobrolin ini ya. Boleh ya. Satu,
kadang-kadang pengennya aduh kayak gitu ya. Tapi satu hal yang mungkin harus tetap diingat itu kita bersyukur punya pekerjaan. Ya wis, itu aja dulu. Artinya di antara banyak kesulitan sekarang kayak ekonomi dan lain sebagainya, di Instagram kita juga sering lihat gitu toh, dosen itu kayak gini pekerjaannya apa aja ini dan dengan gaji yang sekian kayak gitu ya. Tapi ya lebih baik daripada yang misalkan belum tahu besok dapat berapa, belum ini ya. Kadang-kadang itu satu yang perlu disyukuri itu ya, atau masih diberi kesibukan. Yang kedua juga mungkin kita harus menghargai hal-hal kecil yang sederhana saja. Nggak usah tuh misalkan FOMO tadi, kayak misalkan sepatu harus merek ini, merek itu, kepingin yang itu, sudah biasa aja kayak gitu ya. Kadang-kadang kayak kemarin 2 minggu yang lalu Kak Ros ini nanya itu sepatunya apa untuk cukup 80.000 saja gitu. Soalnya kadang-kadang kita ini gitu ya, milih mau sepatu mahal tapi awet atau sepatu murah tapi banyak ganti-ganti warna, ya tuh. Nah jadi awet juga karena banyak. Pakainya gantian, warna-warni dan lain sebagainya. Dicocokin sama baju atau jilbab atau celana dalam. Itu terserah. Jadi ya hal-hal kecil sederhana sajalah yang perlu kita syukuri, perlu kita hargai. Apapun ini kita profesi dosen ini ya ada bagusnya, ada ini. Apalagi sekarang ini kan dituntut banyak hal dengan jauh lebih. Segi bagusnya adalah kayak misalkan berkolaborasi dengan universitas internasional, jadi orang tuh dituntut lebih tahu keadaan internasional, publikasi dan lain sebagainya. Itu segi bagusnya. Tapi ya segi nggak bagusnya adalah nggak semua orang bisa. Lah itu yang ketiga. Nggak usah ikut-ikutan, semua orang tuh diciptakan itu dengan kapasitas, dengan keadaan yang berbeda dari orang lain gitu. Itu yang di awal perkuliahan itu selalu saya bilang ke mahasiswa, banyakan mana orang pinter banget, orang yang biasa sama orang yang bodoh banget. Distribusi normal, yang biasa aja yang banyak, ya wis ndak akan banyak nilai A. Di dalam kehidupan juga kayak gitu, yang dapat B lebih banyak daripada yang A. Harusnya nggak boleh minta A semua, nggak bisa. Itu bukan hidup itu namanya. Nah itu yang kadang-kadang pagi ini aja gitu ya, ada rekan gitu nunjukin laporan konseling. Saya tuh sering merasa pengen bunuh diri. Mahasiswa ini minum paracetamol banyak. Dipikir ya paracetamol ini memang obat aman sih ya, obat aman ya. Tapi kalau sekali minum 6, dipikir kalau misalnya 6 itu mengurangi rasa sakit. Betul. Padahal kalau saya paracetamol kan 1. Ya hidup itu sakit. Kalau ndak hidup itu baru ndak sakit. Ya tahu, sudah selesai gitu ya. Lagunya lain lagi itu kan, yang aku bertamu ke rumah barumu itu ya kan. Nah, jadi ya memang ya gimana, hidup itu
Contohnya aja waktu keluar dari rahim ibu itu sudah langsung kedinginan, langsung lapar. Kalau di dalam nyaman ya. Langsung kena cahaya. Lah itu memang sudah mulai dari awal, tapi ya kayak gitu. Mungkin generasi sekarang jauh lebih ini ya, artinya lebih enak. Perjuangannya itu mungkin tidak terlalu kuat gitu ya, artinya tidak terlalu keras dibandingkan misalnya generasi saya boomer dan generasi X kan, jadi tahu toh umur saya Boomer dan X. Antara boomer dan X. Jadi dulu itu kita itu tidak pernah punya pilihan, artinya kalau misalnya kejebyur di Sipen Maru kan Sipen Maru itu sudah habis seneng nggak seneng di situ dihadapi. Hidup yang nggak enak itu dihadapi karena tidak ada pilihan gitu ya. Tak ada pilihan, orang tua nggak mau nggak ada itu namanya gap year, itu nggak ada. Orang tua ya wes sudah kayak gitu, duitnya cukup cuma itu. Apalagi yang anak pertama, adik-adik masih nunggu. Nah, itu jadinya ya sudah, kita menghargai apa yang sudah kita dapat. Terus ya ini, jadi nggak lihat temennya, kok itu di situ, kok di sini, nggak ada. Nah itu yang sekarang pilihannya itu banyak. Orang tua mampu untuk misalkan anaknya pengen, aku nggak cocok. Ada yang kemarin datang itu sudah semester 4 ngomong di psikologi nggak cocok, dan itu orang tuanya yang maksa. Orang tuanya maksa. Terus dipikir kita juga akan bantuin si anak untuk stay di psikologi. Loh ya ndak bisa, anaknya itu ndak, sudah dari awal kayak gitu. Nah jadi ya generasi sekarang mungkin karena banyak pilihan dan kenyamanan itu jadinya itu tadi agak nggak tahan sama hidup ya, sakit sedikit, sakit dijelekin sedikit katanya bully. Kalau dulu tuh orang disuruh dibully misalnya elek ya ben tapi lah sugih ya misalnya kayak gitu ya. Jadi ya mungkin itu salah satu untuk menikmati hidup itu ya, kalau di ini orang atau diterjang kehidupan itu ikut aja gitu. Mungkin karena terlalu banyak pilihan itu jadi sulit untuk menyederhanakan itu ya, karena kalau kita dulu kan kita dulu tidak ada pilihan, jadi pilihan lebih sedikit, lebih sederhana mikirnya. Jadi sekarang karena sudah banyak sekali pilihan gitu ya, akhirnya malah bingung sendiri dan ada kesulitan untuk menyederhanakan itu. Di sokmed juga ya kan, jadi ini itu kadang-kadang suksesnya aja yang ada di sokmed, jatuh bangunnya nggak kelihatan. Nah itu yang harusnya ya, tapi siapa mau lihat orang di sokmed jatuh bangun lah itu siapa yang mau lihat ya, yang dia yang enak-enak, yang ini see you on top gitu. Kayak misalnya tadi Mbak Ros menyapa ini sobat keren, padahal ya banyak keren gitu. belum mandi harusnya kan ya, tapi kan dia nggak bisa kita ya sobat lah, nggak bisa. Nah kaitannya dengan yang tadi ya, dengan seperti tekanan hidup yang lain-lain gitu. Ya berarti kan dengan bayi baru lahir juga, berarti kan sebenarnya kan tiap orang itu kan punya masalah sendiri-sendiri ya gitu. Harus. Dan tenang itu kan bukan berarti kita nggak ada masalah. Betul. Bahwa tenang itu bukan berarti kita tidak punya masalah. Atau berarti apa nih? Apa yang dimaksud dengan apa ya? Tenang ini sebenarnya apa sih? Gitu. Tenang itu dengan sadar menerima dan hidup itu sesuai dengan apa yang seharusnya memang diciptakan untuk dia gitu. Kadang-kadang ya gini ya, misalnya kita ndak cakep
gitu. Apakah itu harus jadi masalah? Iya. Karena bisa jadi yang cakep itu juga masalahnya adalah karena dia cakep. Banyak. Gitu. Karena dia cakep, dia tidak bermasalah, disukain banyak Betul orang, lah. WA-nya terus ini. Pinter. Iya. Bermasalah enggak? Iya, ada masalah. Iya, pasti ada masalah gitu. Sekarang aja IPK itu tidak berbanding lurus dengan kesuksesan hidup. Iya. Pinter di sekolah tidak berarti dia juga sukses nanti di kehidupan. Lah itu harus diterima kayak gitu loh. Kadang-kadang orang yang pinter itu terbiasa gampang. Semuanya gampang, dikasih soal gampang ngerjain. Iya. Nah, ketika bertemu dengan kesulitan yang tidak pernah dia temui, dia tidak gampang main. Nah, ini langsung bisa patah gitu. Iya. Orang cakep. Ini orang cakep ini kan dikerubuti orang. Susah harus nolak kayak gitu. Semua nggak enakan. Jadi nggak ini. Kalau dibilang kalau nolak itu nanti digerak judes. Terus dipelet. Endingnya dipelet. Terus kalau orang elek ya sakno gitu ya. Memang banyak yang ada penelitiannya ya. Orang yang sukses tuh kebanyakan yang memang penampilannya bagus gitu. Karena ada beberapa pekerjaan memang terpengaruh oleh itu gitu. Bahkan pemimpin yang cakep mungkin itu juga ini gitu ya. Tapi orang elek ini ya enggak apa-apa toh. Iya toh. Dia itu diciptakan untuk hidup apapun yang terjadi ya, tapi senengnya jadi orang elek itu ada tidak terlalu diperhatikan itu. Kalau agak bebas ya. Nyeruntul ngambil makanan enggak ada yang tahu kayak gitu ya, atau enggak dilihat gitu. Orang elek itu juga kalau kepet itu ya dimaklumi. Elek ya kepet enggak apa-apa ngentutan gitu ya gitu. Tapi kalau orang cantik itu atau orang cakep tuntutan harus perfect ya. Itu harus jaga image, jaga ini berat gitu ya. Jadi ya apapun yang kita punya manfaatkan gitu. Nggak cantik, nggak ini lucu gitu. Terus baik ya itu kan biasanya justru orang-orang yang maksudnya B aja ya secara fisik B aja, tapi mereka biasanya lucu gitu, baik gitu. Terus humoris gitu biasanya. Ya itu karena kalau pertahanan bertahan hidup. Iya betul sering menertawakan diri sendiri gitu ya. Akhirnya jadi soalnya ya kalau nggak bisa cakep, pintar, sukses, apalagi jadi baik, lucu. Ya itu baik itu loh kadang-kadang underrated ya toh. Orang itu lebih nyaman kamu sama orang baik buat aku ya. Itu tapi underrated. Baik itu underrated karena orang kan nyaman kayak gitu ya sama orang baik, meskipun ya baik itu kadang-kadang ya agak 11-12 sama agak ini ya manutan dan agak bodoh gitu ya, jangan sampai dimanfaatkan gitu. Tapi maksudnya kualitas orang itu tidak semata-mata penampilan, tidak semata-mata pinter, tidak semata-mata sukses secara akademis atau harta. Lah soalnya yang lebih banyak itu orang biasa-biasa aja gitu. Kayaknya saya harus nulis buku The Art of Being Mediocre, biasa-biasa atau mediocre ini ya toh, menikmati hidup jadi sebagai mediocre itu tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Lah wong diciptakan seperti itu. How to survive itu banyak gitu kan. Kayak gitu. Terus ini ada isu lagi nih. Kita tuh suka nggak sadar gitu ya bahwa karena terlalu nge-push gitu ya. Jadi nggak bisa membedakan gitu kapan kita harus kerja, kapan kita harus istirahat. Ini kayaknya banyak teman-teman kita yang seperti itu. Iya. Kadang-kadang saya tuh heran sama beberapa fakultas yang rapat itu sampai dimulainya jam 7 malam kayak gitu. Tapi kalau di tempat kita itu betul-betul menjaga supaya jam 5 tuh sudah selesai.
Terus misalkan hari Sabtu itu harus sukarela. Kalau orangnya enggak mau, enggak boleh gitu. Karena itu juga salah satu panduan untuk menikmati hidup itu adalah menyeimbangkan antara kerja dan kehidupan sosial, baik keluarga dengan teman dan lain sebagainya. Jangan sampai jam 12 itu masih mikirin kerja. Kalau kerja jam 9 itu full kerja, misalkan ya jam 8 itu full kerja, dedicated untuk kerja, nanti pulang jam 5 sudah itu ditinggal. Selesai enggak selesai dikumpulkan kayak gitu. Nah, kadang juga ada orang yang begini, saya kira juga banyak seperti ini ya. Merasa bersalah gitu kalau kemudian saat istirahat gitu, misalkan ya, kan kita udah ada jam istirahat tuh jam 12 sampai jam 1 gitu ya, tapi masih ada yang kemudian masih bekerja, atau mungkin setelah jam kantor tuh masih ada yang masih bekerja. Ada rasa bersalah atau guilt kalau dia istirahat gitu. Ada. Saya bahkan juga misalkan masih punya banyak utang artikel gitu ya, kalau dosen itu ya. Dulunya enggak ditagih, sekarang harus. Padahal di luarannya dulu itu kayaknya cuma publikasi lewat media sama ini, tapi sekarang ditagih sama SPI misalnya kayak gitu. Ya enggak apa-apa gitu ya. Artinya kita merasa punya kewajiban untuk memenuhi gitu. Cuma tapi kalau misalkan udah pulang ke rumah, misalkan sampai biasanya maghrib saya pulang sampai rumah, sudah ndak bisa ngerjain, ndak bisa mikir, panas ininya, ya wes. Kalau saya literally agak demam kalau misalnya ini gitu loh. Jadi berarti memang dari badannya itu sudah memberi sinyal. Betul, itu harus didengerin. Masalahnya memang tidak kayak misalnya ada dosen muda sekarang itu ya, kemarin dia termasuk mahasiswa dulu. Sekarang itu kalau misalnya dia ngerasa kalau lembur sampai malam, misalnya gak tidur sampai itu balesnya itu 3 hari. Artinya dia masih ngantuk terus, kayak jet lag terus kayak gitu. Lah dia aja yang masih muda sudah mulai kayak gitu. Itu dulu pertama kali tanda-tanda sudah menurun fisik gitu. Itu kayak gitu. Nah, jadi sekarang apalagi sudah kadang-kadang kita itu ya memang belum ngerjain, ada ini tapi ditinggal dulu. Jadi mikirnya gini, ditinggal dulu tapi besok kita ngerjain dengan full ini gaspol. Tapi dengan energi yang fisik yang gitu sudah ya. Fisik yang enggak rusak gitu. Soalnya tidur itu betul-betul harus dilakukan pada saatnya dan jumlahnya tepat kayak gitu, sirkadian itu gitu loh. Makanya banyak kalau misalkan orang sering nggak tidur itu kan misalnya sleep apnea atau kayak gitu ya, nggak bisa tidur itu, insomnia gitu, emosinya dulu yang swing kayak gitu. Kemudian belum lagi ya secara fisik gitu. Fisik ini kalau nggak istirahat betul-betul selnya itu kan nggak diganti gitu. Nggak sempat regenerasi. Lah, gitu kan ada yang meninggal karena kecapean, ya itu ya jangan sampai gitu loh. Karena kalau di IG itu kan ada yang meninggal karena kecapean, karena berapa ini, tapi besoknya sudah langsung cepet diganti oleh orang lain. Karena dedikasi kita ke kerjaan itu harus seimbang juga dengan dedikasi kita ke kehidupan pribadi dan sosial. Itu yang paling penting. Jadi perlu ada batasan ya, perlu antara ada batasan waktu kerja atau waktu belajar dengan waktu personal gitu kan. Jadi dan kita tuh juga harus punya ini ya, punya layer kehidupan gitu ya, semacam prioritas gitu. Iya, kita itu bukan cuman orang yang bekerja toh. Kita tuh juga keluarga, kita juga orang yang harus memikirkan nanti kalau pensiun mau ngapain. Terus kita juga harus memelihara hubungan sosial, karena hubungan sosial tuh betul-betul kayak semacam baterai gitu ya, untuk meng-charge gitu ya. Kadang-kadang
ngobrol ketawa ketiwi sama temen gitu cuman berapa menit itu ada penelitiannya itu bisa ngecharge kayak gitu loh. Artinya ya harus seimbang semuanya, baik dari jam maupun kualitas. Kadang-kadang soalnya orang ngomong lah itu kan pokoknya kualitas jamnya, enggak juga gitu. Kadang-kadang misalnya seorang ibu kayak tadi pagi gitu ya, ada bapak-bapak lewat, bapak masih muda, masih pakai sarung sama anaknya nyanyi-nyanyi di jalan. Itu sebenarnya orang kalau mau ngejudge, dek ini jam 9 masih nyanyi-nyanyi nih, enggak kerja. Masih sarungan. Kerja enggak gitu. Nah, tapi kan lah kalau mau dilihat itunya ngejudge-nya oke. Tapi kalau mau dilihat lu senengi masih sempat nyanyi-nyanyi sama anak kecil, anaknya ini pasti anaknya seneng banget punya bapak yang masih bisa nyanyi-nyanyi sama dia jam 9 kayak gitu. Jadi kita harus lihat itu keseimbangan, enggak semuanya tuh dilihat dari kerja, tapi enggak kerja juga jangan sontoloyo. Jangan sampai tidak berkarya ya. Iya, betul sekali. Terus yang mungkin yang terakhir belum. Mungkin ini juga paparan medsos itu ya. Itu kan juga pasti berpengaruh ya terhadap ya paling enggak pikiran kita lah, jadi kepikiran yang awalnya enggak kepikiran jadi kepikiran gitu kan. Nah, itu juga mungkin yang perlu kita kendalikan juga gitu kan. Dan mungkin juga jamnya juga karena mungkin tanpa sadar sih kita terlalu banyak menghabiskan waktu di HP, layar HP. Hati-hati ya, sekarang itu bahkan ada nenek-nenek yang adiksi TikTok sampai nggak ngaji, padahal kan kalau sudah nenek-nenek itu harus sudah ingat hari akhir. Nah kayak gitu ya, maksudnya ada teman kita yang juga menjaga FYP ya toh, supaya ndak ke arah yang lah. Masalahnya adalah kalau kita menjaga FYP kita agar tadi harus ke arah yang aneh-aneh, misalnya meskipun Gen X gitu ya, tetap lihat Nailong ya toh, melihat yang lucu-lucu melihat gitu. Kapibara kayak gini karena penting lihat kucing nari lagu Thailand ya toh, nggak penting. Tapi daripada saya tuh nggak ngerti artis-artis yang pamer-pamer kayak gitu, itu nggak ngerti sopo gitu. Mendingan FYP yang gak jelas ya, tapi seneng. Dan kita kan lah kalau nge-like yang ke situ kan akhirnya nanti FYP-nya ini. Jadi isi FYP saya bayi-bayi yang enggak bener itu, yang jelungup-jelungup, terus Nailong, terus itu kudanil yang ngentut di kolam renang. Itu penting. Ya, tapi ya setidaknya menjaga kewarasan gitu kan. Karena itu bisa buat refreshing. Betul, tapi jangan kelamaan. Betul. Itu jamnya seimbang kayak gitu. Jangan kemudian waktu dihabiskan untuk itu karena memang adiktif ya. Jadi ketika kita melihat satu reels misalkan, itu akan scroll ke reel berikutnya dan itu yang bikin nggak terasa gitu loh. Nggak terasa apa sering. Ya. Loh kok sudah 1 jam? Cuma gitu toh. Jadi kalau TikTok gitu kan lama gitu kan, lama-lama sudah kok sudah maghrib gitu ya, terus sampai lupa mengaji seperti ibu tadi. Jadi memang ya memang menenangkan dan lucu dan menyenangkan, melupakan dari kepenatan hidup gitu. Tapi hidup ini ya tetap harus dihadapi, dijalani elek-eleknya kayak gitu. Sekarang Pertamax naik, dolar naik kayak gitu ya. Yang dari MBG tadinya dari Pak Balil ganteng, tadi sekarang gemblung. Itu ya memang ya rakyat selucu ini gitu loh ya toh. Iya, kasihan. Tapi nggak kasihan juga. Rakyat Indonesia juga sebenarnya cukup resilient dengan humor yang asbun itu. Dan kita sudah menciptakan generasi alpha yang jauh lebih asbun lagi dari generasi sebelumnya. Bagus juga. Daripada Gen Z ya. Daripada Gen Z yang suka makan paracetamol 6 biji itu tadi, ya mendingan
generasi Gen Alpha Alpha yang yang Asbun, ya. Asbun gitu. Oke, nah ini mungkin yang terakhir ya. Jadi selain hal-hal seperti itu, nah kita juga perlu nih, saya sempat singgung tadi ya bahwa lingkungannya juga ngaruh gitu kan, juga berpengaruh terhadap ketenangan jiwa kita, bagaimana kita menikmati hidup. Maka ya kalau katanya Roma Irama, mencari teman toret gitu kan, memang mudah gitu ya. Tidak mudah gitu ya. Tak pikir begadang, jangan Bukan, begadang. mencari teman. Oke. Nah, mencari teman yang tepat gitu ya, mencari teman yang tepat. Jangan berteman dengan Ani. Hanya saja berteman dengan Ani. Nah, ini mungkin juga yang saya agak concern dengan terutama teman-teman mahasiswa gitu kan. Yeah. Karena ada kekhawatiran bukan hanya mahasiswa sih, tapi generasi yang lebih muda sekarang gitu. Kalau kaitannya dengan FOMO itu tadi, kalau kamu tidak beli barang itu, tidak ikut kegiatan ini itu, kamu dianggap di luar Out group. out group gitu kan. Nah, maka sebetulnya kan kita perlu mencari teman yang memang bisa apa ya, yang positif, bisa menerima kita apa adanya juga seperti itu kan. Iya, sebetulnya dan itu sebetulnya gini ya, temen itu memang bisa jadi sumber kesehatan mental, tapi juga menjadi sumber ketidaksehatan mental gitu. Yeah. Jadi kalaupun misalkan dibilang bertemanlah dengan siapa saja itu boleh kayak gitu, tetapi mungkin nanti makin tua makin circle-nya mengecil. Iya. Nah kita itu kadang-kadang harus milih kayak gitu. Satu, karena kalau circle-nya terlalu besar kita itu tidak intens hubungannya, artinya nggak baik, yang kenal banget gitu ya kan. Itu kan kadang-kadang orang-orang yang mungkin terlalu ini tuh memang tidak terlalu berarti buat kita maupun kita berarti buat mereka kayak gitu gitu. Makin lama makin kecil dan kita tahu nah temen pun itu kita juga kadang-kadang harus menerima mereka apa adanya ya toh. Cuman dengan segala selalu ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya adalah berat badan, kelemahannya adalah keuangan. Jadi ya sudahlah. Nah, tapi maksudku gini, artinya memang harus dipilih gitu ya. Ketika sudah kita tidak merasa enjoy berteman sama dia, sudah merasa kayak misalkan kita mungkin kayak api ya, tapi kok rodok nyelekit ya kayak gitu ya. Dan nyelekitnya itu asal nyelekit, bukan untuk berniat memperbaiki atau apa kayak gitu. Oh sudah gitu ya toh. Dan ini juga buat adik-adik juga, kalau misalnya temennya toksik, so what gitu loh. Kalau misalnya dia toksik, tinggalan ya cut off lah gitu. Cuman ya memang agak sulit ya kalau sudah seusia kita, lu gampang cut off. Tapi kalau mereka itu kan butuh pengakuan, masih butuh penerimaan, masih butuh kayak gitu ya. Memang tidak semudah itu gitu. Tapi percayalah Dek, semakin tua kita semakin gampang meng-cut off itu ya. Tidak semua orang harus suka sama kita, tidak semua orang harus kita suka. Iya, betul. Iya toh, kok maksa. Kalau enggak maksa banget gitu. Kalau sudah tapi boleh ya, kayak misalkan ada temen gitu ya, punya circle yang selalu branded kayak gitu ya toh. Terus ada circle lain yang tidak branded. Ya gak apa-apa. Kadang-kadang itu kita pengen tahu aja branded itu apa, tapi kan nggak harus kita ikut ya, gitu. Oh sekarang lagi usum itu, oh gitu tuh. Bocil-bocil penyuka Mykonos nih ya. Misalnya kayak gitu. Mulai dari bocil loh itu kadang-kadang kayak gitu-gitu itu. Soalnya aku punya ini loh, kamu nggak punya, kayak gitu kan. Lah ya memang pressure sosial itu sudah mulai dari anak-anak. Jadi ya harus dihadapi gitu. Maksudnya dari dulu ya. Tapi ya jangan akhirnya nggak mau berteman sama anak kaya, maunya hanya anak yang ini tok. Soalnya banyak anak yang kaya juga ya baik juga. Terus membuka wawasan kita gitu itu nggak apa-apa. Banyak ya kok yang baik dan rendah hati dan ini. Malah kadang-kadang yang pansos itu yang nggak sepiro. Gitu. Nah kalau sudah setua kita ini ya sudahlah, nggak perlu
jadi diri sendiri malah lebih enak ya toh daripada maksa ini terjerat pinjol kayak gitu-gitu untuk memenuhi gaya hidup itu tuh wes ndak lucu. Ya ini yang rawan sebetulnya karena seperti judol dan pinjol itu seringkali kalau saya lihat sih itu lebih ke memenuhi bukan kebutuhan hidup ya, tetapi lebih ke lifestyle gitu. Beli HP baru, HP-nya harus iPhone yang terbaru seperti itu. Akhirnya terjebak pinjol gitu. Baik, Bu Ika, terima kasih atas kehadirannya hari ini, atas sharing-sharingnya. Kita senang sekali hari ini, jadi agak ketawa-ketawa nih ya. Sebenarnya banyak ya. Sih kalau ya, ini banyak ceritanya. Oke. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir. Ada puisi dari ChatGPT tadi dititipin sama ChatGPT untuk puisi. Oh gitu. Silakan. Tapi kok panjang ya? Ini aja bagus ini ya. Tidak semua pagi datang dengan matahari terang. Kadang mendung, kadang hujan. Kadang bangun kesiangan, kadang nggak bangun. Ada yang nggak bangun sudah mati. Tidak semua rencana menjadi kenyataan. Ada yang berhasil, ada yang tertunda, ada yang hilang di tengah jalan. Rencananya apa, nyampe kemana? Tidak semua tubuh sehat sempurna. Gula darah mungkin sedikit tinggi, lutut kadang berbunyi saat berdiri, rambut mulai berubah diam-diam. Jadi tidak semua hati mendapat yang diinginkan, tidak semua orang menyukai kita, dan ternyata tidak apa-apa. Masih ada langit biru yang bisa dipandang, masih ada angin segar yang menyapa. Nah, ternyata hidup tidak apa-apa, meskipun biasa saja. Mantap. Ya, jadi itu tipsnya untuk menjalani hidup dengan tenang. Ya, banyaklah yang ini, tapi dengan waktu yang 30-40 menit ini cukup. Itu cukup. Dicukupkan. Oke, baik, terima kasih. Dengan demikian kami akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.